Bismillahirrahmanirrahim. Guru Abu Bakar yang pada saat itu tidak ada sekolah akademik, cuma seorang pedagang dan tokoh Mekah, gitu kan. Tapi dia bisa membuat satu kota Mekah yang tadinya setengahnya orang beriman itu ragu dengan Isra Mi'raj, yang kafir tambah kufur kepada Nabi Muhammad SAW, dia balik kasusnya, gitu kan. Semuanya meyakini Isra Mi'raj benar terjadi. Satu orang saja. Apa kata Nabi SAW tentang Abu Bakar? Lau uzina iman hadhil umma fi kiffa, wa uzina iman hadhil umma fi kiffa, lau uzina iman Abi Bakar fi kiffa, wa uzina iman hadhil umma fi kiffa, la rajah iman Abi Bakar. Kalau seandainya iman dan keyakinannya Abu Bakar ditimbang di sebuah timbangan, dan keyakinan serta keimanan umat, semua umat Islam ini, semua sahabat, semua tabi'in, semua yang sudah mati, semua yang masih hidup, semua yang belum lahir, kumpul semua, ditimbang di timbangan sebelah, tetap keyakinan dan keimanan Abu Bakar lebih berat. Ini gimana ini satu orang bisa ngalahin itu? Antum sudah tahu belum figurnya Abu Bakar itu gimana secara fisik? Sudah tahu hadis tentang masalah melorot celananya atau sarungnya kalau sholat kan? Pernah dengar nggak? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau lagi sholat sering melorot. Tidak bisa, biar saya ikat kuat, tetap melorot. Jadi kecuali saya pegang dengan satu tangan. Apakah sholat saya batal ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kau bukan termasuk orang-orang itu. Kenapa? Abu Bakar kurus kerempeng. Dalam riwayat tentang fisik beliau, kalau ada angin kencang tiup terdorong. Tapi subhanallah, dalam Islam bukan itu fisik yang dilihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah nggak pernah nilai paras wajah kalian ganteng atau cantik, fisiknya kuat, kekar atau apa, enggak. Tapi Allah lihat hati kalian dan perbuatan kalian. Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW mengatakan timbangannya adalah keyakinannya. Kita lihat kasus Abu Bakar Isra Mi'raj dalam hadis Bukhari disebutkan cukup banyak, panjang, tapi saya angkat 10%-nya saja karena ada saksi bahasa yang kita tidak beratkan. Waktu Nabi SAW balik dari Isra Mi'raj, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, beliau duduk depan Ka'bah. Isra jalan malam hari, kemudian Mi'raj naik ke langit, lalu kembali lagi. Satu malam, sudah tiba di Mekah, terbit matahari. Nabi kita Muhammad SAW duduk depan Ka'bah, merenungi kejadian semalam nih. Ada apa ini? Kejadian yang luar biasa, spektakuler. Nggak pernah terjadi kepada manusia sebelum beliau, baik nabi-nabi apalagi manusia biasa. Terlebih lagi sesudah beliau, nggak akan pernah terjadi. Waktu beliau lagi merenungi kejadian tersebut, subhanallah, kata Nabi SAW, lewat di dekat saya Fir'aunnya umat ini. Siapa itu? Abu Jahal. Tahu nggak Abu Jahal ini artinya apa? Orang yang super goblok. Nah, Abu Jahal itu artinya super goblok. Dia oleh masyarakat Mekah dikasih julukan Abu Hakam. Tahu Abu Hakam apa? Orang yang sangat bijaksana dan cerdas. Kok bisa ini? Orang-orang Mekah anggap dia raja, orang yang paling cerdas. Tapi Nabi SAW suruh kita panggil dia Abu Jahal. Kenapa? Karena dia tidak mau beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW, sementara dia tahu itu kebenaran. Dan kalau dia beriman pada saat itu, satu Mekah beriman. Bisa dia panen pahala mereka, tapi dia nggak mau. Pernah Abu Sufyan tanya Abu Jahal, bagaimana pendapatmu dengan ayat-ayat Quran yang kita dengarkan dari Muhammad? Karena memang setiap malam mereka selalu sama-sama secara tidak janjian, kemudian mereka di rumah Nabi SAW dengarin ayat sampai pagi baru mereka pisah. 3 hari berturut-turut selalu ketemu. Abu Sufyan tanya, wahai Abu Jahal, wahai Abu Hakam, bagaimana pendapatmu dengan apa yang kita dengarkan? Kata Abu Jahal, saya tahu yang Muhammad bawa dan bacakan yang kita dengar selama 3 hari ini benar. Bayangin ya, dia bilang dia tahu itu benar. Kata Abu Sufyan, lalu kenapa kau tidak beriman? Kau ajak kami, kalau kau beriman kami ikut semua beriman. Dia bilang apa? Ini lihat kejahilannya, gara-gara ini dapat julukan Abu Jahal. Dia bilang dari dulu di Mekah, suku saya sama sukunya Muhammad bersaing. Kalau mereka memberikan makan minum jemaah haji, sukuku juga melakukan itu. Kalau mereka melakukan perbuatan apa saja, membutuh pasukan membela Mekah, kami juga melakukan. Maka sehari kami, sehari buat mereka. Maksudnya bersaing terus nih.
Sekarang dari sukunya Muhammad keluar nabi, suku saya tidak ada nabi. Maka saya tidak mau beriman pada Muhammad selamanya. Bayangkan, hanya gara-gara itu tuh, nggak mau ikutin Nabi Muhammad SAW. Makanya dikasih julukan Abu Jahal. Dia lewat dekat Nabi SAW, lalu kata Abu Jahal gini, "Hai Muhammad, kenapa kau seperti ini? Kalau bahasa kita, kenapa kau melongo-longo gini lihat Ka'bah?" Kata Nabi SAW, ceritakan dengan polosnya, "Tadi malam datang kepada saya Jibril, pimpinan para malaikat, membawa seekor kuda putih bersayap namanya Burak. Kemudian saya naik di atasnya, dimanapun matanya memandangkan sebuah tempat, kakinya sudah di sana, terbang. Sampai di Palestina, saya ikat tali ke tangannya, kemudian saya masuk ke masjid, saya temukan ruhnya para nabi sedang menunggu saya. Kemudian saya jadi imam, lalu kemudian saya keluar. Dalam beberapa asar yang lain dikatakan, Jibril berkata, wahai Muhammad, ini adalah Mikail, malaikat lain, pengawalnya, wakilnya Jibril. Dan riwayat ini dihasankan oleh para ulama hadis. Maka dia mengatakan, saya pun kemudian naik Burak, kemudian dimi'rajkan ke langit. Saya menembus 7 lapis langit, 1, 2, 3, 4, 5, sampai ke Sidratil Muntaha. Di langit pertama saya ketemu dengan Adam, langit kedua ketemu dengan 2 nabi yang bersepupu, Yahya dan Isa, karena ibunya dua-dua bersaudara. Langit ketiga bertemu dengan Yusuf, keempat ketemu dengan Idris, kelima ketemu dengan Harun, keenam ketemu dengan Musa, ketujuh ketemu dengan Ibrahim. Tentu di sini saya ringkas kisahnya karena perjalanan Nabi SAW antara Madinah, antara Mekah ke Palestina ini ada ya panjang lebar riwayat menjelaskan Nabi SAW diperlihatkan azab kubur. Ini nggak saya ceritakan. Kemudian juga pada saat beliau mi'raj ke langit, ketemu dengan nabi-nabi di langit-langit ini, ada komunikasi di antara nabi-nabi ini. Tadi saya tidak jelaskan itu. Yang jelas Nabi SAW sampai ke langit ke-7, kemudian naik di Sidratil Muntaha. Pada saat tiba di Sidratil Muntaha, kata Nabi SAW, saya tidak bisa menggambarkan keindahannya karena seperti ada terdiri dari banyak permata yang besarnya seperti kuping-kuping gajah. Lalu kemudian cahaya ilahi Allah memerangi seluruh Sidratul Muntaha. Lalu kemudian saya diperintahkan sholat 50 waktu sholat. Saya pun menerimanya, lalu saya turun ke langit ke-7, ketemu Ibrahim gak bicara apa-apa. Langit ke-6 ketemu dengan Musa bertanya, wahai Muhammad, apa yang diwajibkan untuk umatmu? Aku berkata 50 waktu sholat. Musa mengatakan, umatmu tidak akan mampu, minta keringanan. Aku pun pulang, meminta keringanan sama Allah, diringankan 5. Kemudian aku kembali lagi. Langit ke-6 ditahan lagi Musa, berapa? 45, masih berat, minta lagi. Kembali lagi kepada Allah SWT. Terus begitu sampai sisa 5. Bayangkan ikhwah, kalau kita diperintahkan 50 waktu sholat. Per 15 menit azan, bisa nggak? Ini aja sekarang 5 waktu sholat ngos-ngosan. Jadi Musa AS punya jasa yang besar nih. Itu pun waktu balik 5, kata Musa berapa? Muhammad 5, masih berat, minta lagi. Kata Nabi SAW, saya sudah malu dengan Tuhan saya. Minta-minta terus. Terdengar suara dari Allah SWT, kata Nabi SAW, terdengar ya perintah Allah yang mengatakan, wahai Muhammad, dia 5 waktu sholat, tapi saya berikan pahala 50 waktu sholat, karena setiap amal saleh umatmu dilipat gandakan 10 kali lipat. Ringkas cerita, Nabi SAW turun ke Palestina, kembali lagi ke Mekah. Ini ringkas ceritanya ya, paling cuma 5% saya ceritakan, karena bukan ini yang sedang kita bahas. Teman-teman sekalian, kita harus tahu, yang diceritakan oleh Nabi SAW, ini belum masalah azab kubur yang banyak nih, diceritakan belum waktu komunikasi dengan nabi-nabi, diceritakan kepada Abu Jahal. Ini bukan kepada sahabat. Abu Jahal yang dasarnya benci dengan Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai Muhammad, engkau menempuh perjalanan Mekah Palestina yang kami tempuh dengan kuda terbaik kami sebulan pergi, sebulan pulang, 2 bulan dalam 1 malam? Kata Nabi SAW, iya, dengan penuh keyakinan. Kata Abu Jahal apa? Wahai Muhammad, kalau saya kumpulin masyarakat Mekah, kau mau cerita nggak cerita kamu nih? Kata Nabi SAW, tentu saja. Tidak nunggu, tidak apa, dipegang tangan Nabi SAW, dibawa sama Abu Jahal. Kemana? Ke sebuah bukit, ikhwan nafaskan, namanya Bukit Abi Kubais. Sekarang itu ada istana raja. Dulu itu ada Bukit Abi Kubais. Ada bukit tidak terlalu tinggi, memang khusus itu untuk tempat iklan. Zaman dulu nggak ada media. Nanti ada budak, disuruh budak disampaikan, naik ke atas itu, dan budaknya cuma bertugas dia sendiri, nggak boleh yang lain naik. 1 orang naik, lalu dia mengiklankan, dia teriak, suaranya keras, khusus mengiklankan, telah lahir anaknya raja kepala suku fulan, dan Mekah akan diserang oleh pasukan suku ini. Berita-berita penting saja.
Abu Jahal naik ke gunung tersebut, bukit tersebut mengajak Nabi SAW. Orang-orang Mekah dari jauh, ada orang di bukit Abi Qubais, dan pertama kali dalam sejarah Mekah bukit Abi Qubais dinaiki oleh 2 orang, pertama kali. Begitu mereka dekat, mereka kaget. Di atasnya ini 2 tokoh Quraisy, satu raja Mekah, yang satu yang diakui sebagai nabi oleh orang-orang yang beriman. Maka satu kota Mekah yang kafir berkumpul karena Abu Jahal, yang mukmin, yang sahabat kumpul karena melihat Nabi SAW. Apa kata Abu Jahal? Ceritakan hai Muhammad sekarang. Nabi SAW dengan polosnya ceritakan, tadi malam begini sampai habis. Ceritanya lengkap, panjang lebar diceritain. Setelah selesai, apa yang terjadi? Wah sekalian. Yang orang-orang kafirnya Quraisy bertambah kufur. Muhammad gila nih. Cerita dari mana ada kuda bersayap bisa terbang? Sekarang saja teknologi canggih bisa dibuatin sayap kuda, kita masih tidak percaya. Apalagi zaman itu, terbang gitu kan. 1 bulan kami tempuh ke Palestina dengan kuda terbaik, pulang 2 bulan, dia 1 malam. Coba gini saya rasionalkan ikhwah. Kalau di masjid ini tiba-tiba ada yang datang. Kalau antum tahu perjalanan Jakarta Jeddah non-stop, tidak transit 9 jam pesawat yang terbaik sekarang, Boeing yang paling besar 9 jam. Kalau ada orang yang bilang di masjid ini, tadi saya jam 5 sore sudah ke Jeddah, ini sudah tiba sekarang di Jakarta, percaya nggak? Ada pesawat loh, percaya nggak? Nah seperti itu kurang lebih keadaannya orang Quraisy dulu tuh. Makanya nggak gampang jadi sahabat nih, bahaya sekali. Saya pernah bercanda dengan beberapa teman-teman saya, sama-sama di Madinah dulu waktu kami masih kuliah. Terus ada satu orang yang bilang, enak ya kalau kita hidup di zaman Nabi SAW, ditunjuk masuk surga. Kau di surga, kau di surga, kau di surga, enak sih. Abu Bakar di surga, Umar di surga, ditunjuk-tunjuk sama Nabi SAW. Enak betul. Terus ada satu teman kami, namanya Muhammad Rahili, adiknya Dr. Sulaiman Rahili. Kalau antum sering dengar beliau datang tabligh akbar, itu adik kandungnya langsung, itu teman dekat saya. Langsung dia bilang, iya Ashwani, iya betul. Kalau kita menjadi Abu Bakar dan Umar, kalau kita menjadi Abu Jahal, gimana tuh? Emangnya gampang mau percaya begitu saja? Antum sekarang muslim ini enak. Kita lahir orang tua kita sudah muslim dan muslimah. Quran sudah sempurna. Ya kan? Sudah banyak Islam, buku-buku Islam banyak, ulama, dai banyak. Zaman dulu ini nggak ada. Yang ngaku Nabi buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kembali kepada kisah tadi teman-teman sekalian, Nabi SAW sampaikanlah semuanya dengan polosnya. Orang-orang yang kafir bertambah kafir, dan yang sudah beriman dari kalangan sahabat jadi bimbang. Benar nggak ini? Cerita ini bagaimana ya? Tapi ini Nabi yang sampaikan. Abu Jahal turun dari bukit Abi Qubais sambil senyum. Dan dia berkata, sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Ternyata dia tujuannya tadi mengajak Nabi SAW untuk menyampaikan ini. Bukan untuk nyebarin berita benar, supaya orang beriman, enggak. Supaya memojokkan Nabi. Ini cerita bohong, udah nggak mungkin. Dia turun, ternyata dia turun, dia senyum, ada beberapa sahabat sempat lihat, diikutin. Dia menuju ke Darun Nadwa, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Lalu dia bilang apa? Wahai Quraisy, berita gembira, agamanya Muhammad sudah habis. Kata teman-temannya, kenapa wahai Abu Hakam? Lalu dia ceritakan, Muhammad mengarang cerita bohong. Katanya begini ceritanya sampai habis. Isra Mi'raj tentang gini. Abu Jahal hafal mati nih. Dia nggak sadar disebarin sama dia. Selesai dia cerita, semua orang diam. Memang dia ini jadi pemicu masalah. Lalu kemudian dia bilang, tinggal ada 1 orang. Kalau 1 orang ini kalian bisa rusak keyakinannya, maka pastikan agamanya Muhammad sudah habis. Cari Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu ikhwan dan akhwat sekalian lagi di kebun kurmanya di luar kota Mekah. Tadi waktu Abu Jahal turun menuju ke Darun Nadwa, ada beberapa sahabat yang ikut karena ingin tahu nih. Mereka pun dengar ternyata Abu Jahal mau ngajak teman-temannya menuju ke kebunnya Abu Bakar. Mereka bimbang, mau juga dengar Abu Bakar bilang apa nih. Akhirnya pergi, rame-rame semuanya. Sampai di kebun Abu Bakar, Abu Jahal dengan sombong teriak-teriak, wahai Abu Bakar keluarlah. Abu Bakar keluar, heran, pertama kali kebunnya didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Dan pertama kali dalam sejarah Mekah, semenjak Nabi SAW terus jadi Nabi, orang beriman sama orang kafir jalan sama-sama. Belum pernah nih. Ada apa ini? Kata Abu Bakar ke Abu Jahal, ada apa Abu Jahal? Abu Jahal bilang, temanmu Muhammad sudah gila. Masa dia ngarang cerita, diceritain sama dia. Katanya datang Jibril, ada burak bisa terbang, ada begini, Palestina naik ke langit. Cerita semua lengkap. Abu Bakar ini belum dengar dari Nabi SAW. Dari Abu Jahal dengarnya. Sampai selesai. Tujuannya dia apa? Untuk mengendorkan, menghilangkan keyakinan Abu Bakar. Perhatikan. Kata para ulama,
dalam menukil masalah kisah-kisah seperti ini, terutama dalam masalah sejarah, dalam sirah, dikatakan bahwasanya kalimat yang diucapkan Abu Bakar yang akan saya ucapkan sebentar lagi ikhwah sekalian, setelah izin Allah Subhanahu wa taala, setelah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Islam bisa sampai kepada kita. Waktu itu orang bimbang nih, yang sudah beriman pun bimbang. Tinggal Abu Bakar sendiri nih, tinggal sendirian dia. Dia mengatakan apa? Wahai Quraisy, tunjuk semua orang Quraisy. Sudah tahu nih mau dikendorkan imannya. Apa yang dia bilang? Wahai Quraisy, ketahuilah kalau di depan mata saya ada tembok warnanya putih terang, lalu kemudian Muhammad mengatakan tidak Abu Bakar, itu warna hitam, saya akan bohongkan mata saya dan saya bilang iya hitam. Coba kira-kira Abu Jahal mau bilang apa? Tembok putih, Muhammad bilang hitam. Oh iya, mata saya salah, hitam. Diam Abu Jahal, nggak bisa ngomong. Abu Bakar ini radhiyallahu anhu tahu kalau ada masalah. Dia tanya sahabat-sahabat di situ. Di mana Rasulullah SAW? Oh, di bawah bukit Abi Qubais, suruh kurumuni orang. Abu Bakar langsung ke sana. Tinggalin Abu Jahal. Abu Jahal juga nyusul ke sana, gitu kan? Abu Bakar melakukan sebuah retorika yang sangat menarik. Waktu dia lihat Nabi SAW dari kejauhan dikerumuni orang, Abu Bakar sengaja teriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah!" teriak-teriak. Orang-orang untuk lihat Abu Bakar semua kasih jalan. Seperti kalau di musik ini tiba-tiba ada yang teriak dari sana panggil saya, pasti antum balik ke sana semua. Jangan ada yang teriak, bener ya. Orang kasih jalan. Nabi SAW melihat yang datang Abu Bakar senyum, sudah tahu siapa yang datang. Lalu Abu Bakar bilang begini, "Ya Rasulullah," sambil teriak, "telah datang kepada saya Abu Jahal menceritakan bahwasanya Anda bercerita kepadanya kalau datang Jibril, ada Burak, Isra Mi'raj, sambil jalan sambil cerita. Katanya begini, katanya begini, katanya begini sampai habis. Pas depan Nabi SAW ceritanya habis. Isra Mi'raj sengaja. Jadi Isra Mi'raj itu makin jebak, gitu kan? Apa yang terjadi? Pas tiba depan Nabi SAW, Abu Bakar sengaja kerasin suara. "Benarkah ya Rasulullah?" Nabi SAW sudah Nabi, tahu. Dia bilang, "Benar wahai Abu Bakar." Abu Bakar mengucapkan lagi satu kalimat, ikhwah sekalian, kata para ulama, kalimat ini yang kembali memenuhkan imannya sahabat yang sudah kendor. Sekarang untuk sahabat nih, kata Abu Bakar, "Anda pasti benar." Selesai kalimat itu saja, "Anda pasti benar." Semua sahabat, "Oh iya ya, ini Nabi, gak mungkin salah." Kembali imannya semua. Abu Jahal sudah diam, sahabat sekarang sudah mulai beriman kembali. Maksudnya di sini bukan beriman, sudah mulai kembali tingkat imannya, karena iman memang bertambah dan berkurang, gitu kan? Abu Bakar radhiyallahu anhu cerdas nih. Dia ingin membuat satu Mekah meyakini tentang Isra Mi'raj. Bagaimana caranya? Dia bilang, "Ya Rasulullah, kami tahu, satu Mekah tahu, Anda belum pernah ke Palestina. Belum pernah Anda ke Palestina. Maka saya akan panggil beberapa tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokohnya. Saya akan panggil tokoh-tokoh Quraisy, ada belasan orang jumlahnya, yang hampir setiap dalam satu tahun bisa berapa kali ke Palestina. Surah Quraisy, li'ilafi Quraisy, rihlatash syita'i was-shaif. Perjalanan musim dingin dan musim panas. Mereka kalau rihlatash syita, musim dingin ke Palestina. Kalau as-shaif itu ke negeri Yaman, gitu kan? Jadi mereka tahu Palestina, mereka tahu pintu gerbangnya, mereka tahu pasarnya, mereka tahu rumahnya, mereka tahu Masjid Aqsa. Saya akan panggil mereka ya Rasulullah, dan silakan setelah mereka datang Anda menggambarkan buat mereka Palestina. Nabi SAW mengatakan, "Baiklah." Pergi Abu Bakar ke Darunna 2, panggil semua, termasuk Abu Jahal sendiri datang, semua teman-temannya datang, dipanggil. Lalu setelah kumpul kata Abu Bakar, "Wahai Quraisy, Muhammad akan menceritakan kepada kalian sebentar lagi tentang Palestina, Masjid Aqsa, semua keadaannya di sana. Kalau yang dia ceritakan benar seperti yang kalian tahu, maka kalian harus membenarkannya. Dan kalau seandainya ada yang diceritakan satu saja tidak sesuai dengan apa yang kalian tahu, misal dia ceritakan pintu gerbang warnanya coklat ternyata biru misalnya, satu saja tidak benar, kalian punya hak mendustakannya." Sepakat? Sepakat. Kata Abu Bakar, "Silakan ya Rasulullah." Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, Allah membukakan di depan mata saya Palestina, sampai saya menceritakan kepada mereka pintu gerbangnya, jalan-jalannya, pasar-pasarnya, rumah-rumahnya, dan saya bisa menghitungkan untuk mereka jumlah tiang dan kacanya Masjid Aqsa. Jendelanya dihitung oleh Nabi SAW.
Dan subhanallah, setiap Nabi bilang, pintu gerbangnya begini. Orang Quraisy tadi yang belasan ini, Muhammad benar. Jalannya begini, Muhammad benar. Begini masjidnya, Muhammad semua benar. Yang beri kesaksian siapa? Tokoh-tokoh Quraisy. Akhirnya satu kota Mekah yang tadinya bimbang ini, benar nih. Tokoh-tokoh Quraisy ini berikan kesaksian. Gitu kan? Ikhwan akhwat sekalian, secara rasional begini. Kalau seandainya sekarang di atas podium ini saya ingin menceritakan ke antum tentang Masjid Aqsa. Sekarang dengan teknologi canggih saya bisa share pakai kamera satelit. Saya bahkan bisa ceritakan warna keramik yang pecah di Masjid Aqsa. Sekarang bisa. Kemarin saya umroh dengan beberapa jemaah, ada jemaah saya langsung hubungkan dengan satelit. Bisa kita lihat tuh, lagi di hotel mana di Mekah, lagi jalan di gang mana. Kelihatan langsung. Jelas sekarang bisa. Tapi zaman dulu nggak mungkin, harus lihat dengan mata kepala. Gitu kan? Apa yang terjadi? Selesai, orang-orang Mekah diam semua. Saya lengkapkan kisah Isra Mi'raj ini sebagai penutup riwayat dalam masalah ini. Tentu Abu Bakar sudah cerita ceritanya. Nabi Muhammad SAW sempat berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai Quraisy, ada satu bukti lagi. Kalau kalian percaya dengan bukti itu, kalian akan beriman pada saya. Tapi kalau kalian tidak percaya, maka kalian tidak akan beriman selamanya. Kata Nabi SAW, waktu saya sedang pulang dari Palestina ke Mekah, di atas burak tuh, saya melihat ada kafilah kalian. Kafilah ini karavan. Biasanya 3 ekor unta ke atas namanya kafilah. Ada kafilah kalian sedang pulang menuju ke Mekah. Kafilah itu ada unta-untanya dan setiap unta ada fulan, 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 fulan. Namanya orang-orang Quraisy atas unta itu. Dan unta yang paling depan warna putih, di lehernya ada kain warna merah. Mereka sempat kehilangan unta di tengah jalan dan saya lihat unta mereka di sebuah lembah. Lalu saya bilang, wahai Quraisy dari atas, unta kalian di lembah fulan, ambillah. Mereka ikutin suara saya dan mereka temukan unta mereka. 2 hari lagi kafilah ini akan sampai. Tanyakan pada mereka. 2 hari lagi, ikhwan dan akhwat sekalian, satu Mekah, semuanya tidak tertinggal. Yang kecil, perempuan, orang tua, yang beriman, yang kafir, semua kumpul di sebuah pintu namanya pintu Bani Syaibah. Kumpul di situ semuanya. Menahan orang-orang masuk waktu, ya. Sedikit lagi, ya. Maka pada saat itu, sebentar ya. Ini sementara ada 1 menit insya Allah. Pada saat itu semua orang-orang Mekah berkumpul di pintu Abi Qubais. Sampai tidak bisa ada jeda untuk masuk, menunggu kafilah ini. Ternyata subhanallah, menjelang duhur, panas matahari, tiba-tiba saja kafilah yang Nabi SAW ceritakan benar sampai. Dan seperti yang Nabi ceritakan, jumlah untanya, nama-nama orang di atas unta, dan unta paling depan warna putih, di lehernya ada kain warna merah. Dengan buru-buru, langsung orang-orang Quraisy Mekah bertanya, wahai orang-orang Quraisy di kafilah, kalian dari mana? Mereka bilang, kami dari Palestina. Apakah kalian kehilangan unta di tengah jalan? Pertanyaan bertubi-tubi. Iya benar. Lalu apa yang kalian lakukan? Kata mereka, kami mendengar suara nggak tahu dari mana berkata, wahai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Maka kami ikutin dan kami dapatkan unta kami. Sekarang kembali orang-orang kafilah bertanya, wahai Quraisy yang di Mekah, dari mana kalian tahu berita itu? Sementara belum ada satu orang pun di antara kami yang masuk ke Mekah. Belum ada yang beritain. Kata mereka serentak, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu kota Mekah semuanya meyakini tentang kebenaran Isra Mi'raj gara-gara kasus ini. Tapi inti bahasan kita karena Abu Bakar radhiyallahu anhu.